Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat bertemu kembali di zona belajar MTS Rodatul Banat, Sidoarjo. Dengan saya, Buniswatun Hasanah, guru bidang studi IPA Biologi. Baiklah, kali ini saya akan mengangkat materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Perlu kalian ketahui, semua makhluk hidup itu pasti mengadakan atau melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi. Untuk organisme bersel satu, perkembangbiakannya hanya dengan membelah diri dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, begitu seterusnya. Untuk organisme bersel banyak atau multiseluler, perkembangbiakan tidak hanya membelah dari satu jadi dua, tapi memerlukan organ untuk mengadakan reproduksi atau terbentuknya individu baru. Adapun tahap-tahap pada perkembangbiakan untuk organisme bersel banyak atau multiseluler seperti manusia itu ada dua, yaitu secara mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis itu ada beberapa tahap, diantaranya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun pembelahan secara meiosis dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Meiosis 1 yang meliputi fase profase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Meiosis 2 terdiri atas fase profase 2, fase metafase 2, fase anafase, dan fase telofase. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Alat-alat reproduksi pada manusia yaitu pada laki-laki meliputi testis, saluran reproduksi, kelenjar tambahan. Sedangkan alat kelamin luarnya meliputi terdiri atas penis. Alat reproduksi pada wanita meliputi alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin dalam meliputi indung telur atau ovarium, tuba fallopi, rahim atau uterus, vagina. Sedangkan alat kelamin luar pada wanita meliputi vulva, terdiri atas bibir besar atau labia mayor dan bibir kecil, labia minor. Labia mayor adalah bibir luar vagina yang tampak tebal berlapis lemak. Labia minor merupakan sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis serta tidak dilapisi lemak. Klitoris merupakan tonjolan kecil disebut kelentit. Lubang saluran kencing tepat di bawah klitoris. Lubang vagina merupakan ujung terluar vagina, dan selaput darah atau himen yang berlokasi di bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan gamet. Sebelum terjadi pertemuan antara ovum dan sperma pada fertilisasi internal, terjadilah pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dibentuk di bawah testis, sedangkan gamet betina dibentuk di dalam ovarium. Mekanisme spermatogenesisnya nanti akan kalian bisa lihat dengan skema gambar. Oke, selanjutnya adalah mekanisme oogenesis. Pembentukan sel kelamin atau sel telur pada perempuan disebut oogenis. Oogenis terjadi pada ovarium yang terdapat di endoovum atau oogonium yang secara berurutan akan membelah menjadi oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan terbentuklah ovum. Ovum inilah yang nanti akan siap dibuai dan keluar dari ovarium. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Saat ovum tidak dibuai,
ovum akan mati dan terjadilah menstruasi. Dan ini dialami oleh setiap perempuan yang sudah dewasa. Siklus menstruasi pada perempuan umumnya memiliki jarak 28 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan perkembangbiakan embrio. Baiklah, setelah sel telur di dalam ovarium masak, dinding rahim mengalami penebalan dan banyak mengandung pembuluh darah. Pembuahan didahului oleh peristiwa ovulasi atau lepasnya ovum dari ovarium. Jika sperma bertemu dengan ovum, akan terjadilah yang disebut dengan pembuahan. Pembuahan ini terjadi di oviduct. Nanti kita akan bisa lihat dari gambar secara jelas. Sel telur yang telah dibuai akan membentuk zigot. Zigot akan terus membentuk embrio, kemudian bergerak menuju ke rahim. Di dalam rahim, zigot menanamkan diri pada dinding rahim yang telah menebal. Embrio inilah kemudian akan melekat dan tertanam di dinding rahim. Peristiwa ini disebut konsepsi atau implantasi. Setelah embrio melekat, akan terbentuk plasenta di antara embrio dan dinding rahim. Plasenta ini merupakan organ lunak berbentuk piringan yang fungsinya sebagai satu, masuk sari makanan dan kebutuhan oksigen dari ibu ke janin. Kedua, membuang sisa-sisa metabolisme dari janin ke ibu. Ketiga, mencegah masuknya penyakit dan bahan kimia berbahaya ke tubuh janin. Keempat, memberikan sistem kekebalan tubuh dari ibu ke janin. Demikian proses fertilisasi atau perkembangan embrio di dalam rahim wanita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di antara penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia diantaranya adalah 1. Gonoro. Gonoro ini adalah merupakan penyakit kelamin yang dialami oleh perempuan dan disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoecoccus. Selanjutnya adalah penyakit Chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyerang pria dan wanita. Bakteri ini menyerang leher rahim atau serviks. Masa inkubasi Chlamydia berlangsung selama 1-21 hari. Selanjutnya, yang ketiga, sipilis atau raja singa. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejalanya biasanya timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi terasa tidak sakit. Dan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Gejala-gejala yang lain biasanya timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki. Selanjutnya yang keempat adalah candidiasis vagina, yaitu keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejalanya adalah keputihan berwarna putih susu, bergumpal disertai rasa gatal, panas dan kemerahan di alat kelamin dan sekitarnya. Yang kelima adalah trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Masa inkubasi trichomoniasis berlangsung selama 3-28 hari. Gejalanya biasanya ada gatal pada kemaluan, nyeri pada saat buang air kecil, dan keputihan yang banyak. Yang keenam adalah herpes genital. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Masa inkubasi berlangsung selama 1-26 hari. Penyakit ini ditandai dengan gejala sebagai berikut: timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil-bintil dapat muncul di alat kelamin, dubur atau mulut.
alat kelamin terasa gatal dan panas. Yang ketujuh, HIV atau AIDS. AIDS kepanjangan Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit yang ditimbulkan oleh suatu virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficient Virus. Virus ini menyerang suatu kelompok khusus dari sel darah putih yang disebut helper T cell atau sel T pembantu yang berfungsi dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh. Adapun penularan HIV bisa melalui berganti-ganti pasangan secara seksual atau hubungan kontak langsung, yaitu memakai jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan ke bayi dalam kandungannya. Tanda-tandanya diantaranya mudah lelah, sesak napas, batuk-batuk yang terus-menerus, sering demam disertai keringat tanpa sebab di malam hari, dan berat badan menurun drastis dan diare berkepanjangan. Bagaimana cara menghindari HIV? Perlu kalian ketahui, cara menghindari HIV adalah tidak berganti-ganti pasangan dan menghindari hubungan seksual di luar nikah. Sedapat mungkin menghindari transfusi darah yang tak jelas asalnya, dan yang terakhir menggunakan alat medis dan non medis yang terjamin steril. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.